Oke, selamat pagi semuanya, Shalom. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi, menikmati hadirat Tuhan, dan kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita boleh hidup itu semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan senantiasa dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur sepanjang malam Engkau pelihara kami, Engkau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak, dan Engkau pulihkan kekuatan, kesehatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati lagi, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Bahkan roh dan jiwa kami terus dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang datang daripada-Mu. Untuk kami boleh menikmati berkat-Mu sepanjang hari ini, yang telah Engkau sediakan sepanjang malam waktu kami tidur, Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur pagi hari ini, dan kami mau memulai segala aktivitas kami dengan kami boleh sama-sama bersekutu di hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu, bersyukur, dan menikmati kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur buat kemurahan-Mu pagi hari ini, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya Kaulah satu-satunya Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau melimpahi kami dengan kemurahan-Mu, dengan kasih setia-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Engkau pagi hari ini, sebab Engkau layak, Engkau layak untuk disembah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Besar kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami dengan kuasa-Mu. Kau lingkupi dengan kasih-Mu. Kami aman, kami tenang, sebab Engkau yang menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Sebab itu kami tenang Tuhan, bahkan di tengah badai sekalipun. Haleluya. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau ada bagi kami. Terima kasih.
kami Tuhan. Lingkupiku, amin, dengan sayangmu, haleluya. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegar sembah Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegar sembah Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegar sembah Kau Allahku. Ku tegar sembah Kau Allahku. Ku tegar sembah Kau Allahku. Kami tenang Tuhan, bahkan saat ada badai menerpa hidup kami, karena kami percaya kepada-Mu, percaya kepada firman-Mu, bahwa firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Engkau yang berkata akan selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan kami percaya Engkau Allah kami yang mengendalikan segala sesuatu. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh Tuhan. Karena ketakutan kami hanya membuktikan ketidakpercayaan kami kepada-Mu. Sebab itu biarlah Engkau mendapati setiap kami pagi hari ini. Pribadi-pribadi yang percaya kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Diterangi dengan kebenaran firman-Mu. Dituntun dan dipegang oleh tangan kuasa-Mu sendiri. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang ajaib sampai hari ini. Dan kami percaya sepanjang hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami, Engkau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu bagi kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau setia menyertai kami.
Sehingga kami akan nikmati sepanjang hari ini bersamamu dengan penuh damai, sukacita, menikmati kemurahan dan kebajikan dan berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi menjadi tanah yang subur dan gembur untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu, dan Engkau disukakan Tuhan. Engkau dimuliakan dalam hidup kami, karena semua orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Shalom, suara saya terdengar ya? Sip. Kita renungan pagi ini dari Matius 8 ayat 28 sampai 34 ya, satu perikop. Judulnya dua orang yang kerasukan disembuhkan. Mari kita baca bersama ya Bapak Ibu. Ayat 28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam perikop ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya Bapak Ibu. Ada 3 pribadi. Yang pertama, mari kita melihat tentang setan. Siapa setan itu ya? Setan itu asalnya dari malaikat yang ingin menyamai Tuhan dan dia diusir dari sorga. Malaikat ini mempunyai kuasa Bapak Ibu. Beda dengan kita manusia. Coba kalau kita baca di dalam Ayub 2 pasal 2 ayat 6, Tuhan mengatakan, Allah waktu itu ya, Allah Bapa mengatakan, Ayub itu dalam kuasa setan, diserahkan ya. Dia dalam kuasamu, kata Tuhan. Jadi itu membuktikan bahwa setan itu punya kuasa. Tapi kita kalau mempelajari tentang bagaimana perilaku setan itu, kita sungguh memang harus berlindung kepada Tuhan. Jangan khawatir juga ya. Karena di dalam ayat-ayat ini kita melihat bagaimana sebenarnya
setan itu mengenal Tuhan Yesus. Dia berkata begini, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Jadi setan itu tahu bahwa Yesus yang ada di muka bumi itu pada saat itu adalah anak Allah. Ya. Sebenarnya kelahiran Yesus itu kan setan itu nggak suka. Makanya Herodes digerakkan hatinya untuk membunuhi anak bayi-bayi. Karena apa? Kalau Yesus itu lahir di muka bumi, maka setan tidak bisa leluasa bekerja. Dia mengatakan, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi setan tahu bahwa akhir dari setan itu diusir dari surga, itu nanti akhirnya juga sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita bisa baca dalam Wahyu 22 ayat 10 ya, bahwa setan nanti akan dihukum di dalam api yang menyala-nyala selama-lamanya. Tidak berhenti-henti dia. Maka dia tuh berteriak kepada Tuhan. Katanya takut ya, Tuhan Yesus menghukum setan sebelum waktunya. Nah, itulah pribadi setan yang kita baca dalam ayat ini ya. Kemudian kita juga melihat ada manusia di sana ya. Di dalam perikop ini dua orang kerasukan. Nah, manusia tadi sudah saya katakan manusia itu tidak punya kuasa. Bagaimana caranya kita melawan setan? Kita kalau dengan diri sendiri tidak bisa. Karena apa? Karena kita tidak punya kuasa, setan diberi kuasa. Jadi kalau kita melihat kejadian manusia ini di muka bumi ya Bapak Ibu, Adam itu diciptakan Allah dari debu, ya tanah. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Adam dan Hawa ini tidak punya ayah ibu ya. Kemudian kalau kita melihat Tuhan Yesus itu diciptakan atau menciptakan dan ada di muka bumi ini karena firman Allah dan karena roh Allah melalui Bunda Maria kemudian lahir menjadi manusia. Tuhan Yesus kejadiannya ajaib. Kalau kita semua manusia, kita lahir dari ayah dan ibu kita. Ya. Kita lahir dari keberadaan ayah ibu kita dan kita lahir. Semua manusia seperti itu. Hanya tiga orang ya yang berbeda ya. Adam, Hawa, dan Tuhan Yesus. Selain itu kita manusia dari ayah ibu kita dijadikan Tuhan. Dan dikatakan manusia tidak punya kuasa. Dan walaupun kita itu tidak punya kuasa, maka kalau kita itu berlindung kepada Tuhan, nah coba kita lihat siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada sebelum bumi ini ada, sebelum dunia dijadikan. Ya. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Nanti pada hari akhir zaman, maka Tuhan Yesus pada hari kiamat akan datang kedua kali. Itulah kesudahan bumi dan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus adalah Allah. Firman Allah, roh Allah yang hidup di muka bumi ini. Jadi karena dia ada sebelum dunia ini ada,
dan nanti ada sampai selama-lamanya ada, maka Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa yang sangat besar, bahkan dikatakan maha kuasa. Maka kalau kita melawan iblis, melawan setan, dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Tetapi dengan bergantung kepada yang maha kuasa itu, maka yang maha kuasa itulah yang akan membela kita. Kita melihat bagaimana dua orang yang kerasukan setan itu disembuhkan. Kita sudah tadi saya katakan ya, ada pribadi setan, ada pribadi manusia, ada pribadi Tuhan Yesus. Di dalam orang-orang yang dirasuki setan dan orang-orang di sekitarnya, kita melihat sekarang bagaimana respon orang banyak atas kejadian yang menunjukkan ada kuasa setan bekerja pada saat itu. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-33. Kita melihat bagaimana penjaga-penjaga babi ya, itu kan manusia ya, yang bukan yang dirasuk setan, tapi orang-orang di sekitarnya. Di sana dikatakan, maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu. Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Kemudian ayat 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah itu. Bapak Ibu sekalian, orang banyak merespon kejadian Tuhan Yesus mengusir setan dari dua orang yang kerasukan itu dengan lari, Bapak Ibu. Lari, kemudian menceritakan kejadian. Nah, yang lebih kita harus cermati adalah respon orang-orang di kota itu. Mereka datang dan meminta Tuhan Yesus meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya mengatakan bahwa manusia tidak punya kuasa ya. Setan punya kuasa. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Kita akan belajar banyak ya dari respon orang banyak itu. Bagaimana mereka lari, mereka ketakutan pada saat Tuhan bekerja mengusir setan dari dua orang yang kerasukan. Bahkan orang satu kota itu meminta Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka, meninggalkan kota itu. Wah, Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah suatu kejadian yang memprihatinkan ya. Bagaimana orang banyak sudah diberitakan tentang kejadian yang aneh gitu ya. Tapi orang banyak itu merespon negatif ya, merespon tidak benar. Mereka minta Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka. Bukannya malah minta Tuhan Yesus tinggallah di sini. Bukan begitu. Malah mereka mengusir, meminta Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Itulah yang saya dapatkan dari ayat perikop yang Matius 8:28-34 Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang setan yang ada kuasa diberikan oleh Allah dan tentang manusia yang tidak mempunyai kuasa.
Kemudian tentang Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu bisa mengusir setan, tetapi juga kita belajar dari respon penjaga babi, respon orang-orang di kota Gedara itu, di mana mereka minta Yesus pergi meninggalkan daerah mereka. Kita bisa melihat dari sini betapa respon yang salah itu akan merugikan bagi mereka. Karena di sana dikatakan orang-orang kota itu, orang seluruh kota minta Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Kita bisa membayangkan kemudian apa yang terjadi. Pasti setan leluasa bekerja di sana. Karena tidak ada lagi yang bisa melawan setan. Manusia pasti akan di bawah kuasa setan. Bapak Ibu sekalian, dari perikop ini kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan manusia, setan selalu bekerja. Seperti singa mengaum-ngaum di sekeliling kita, mencari kesempatan untuk menggocoh, untuk menjatuhkan kita manusia. Jangan sampai kita itu lari, dan jangan sampai kita itu meminta Tuhan Yesus meninggalkan kita, tetapi bergantunglah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, sanggup mengatasi segala pergumulan hidup kita, menolong kita. Roh Kudus sanggup menolong kita, dan kita akan mendapatkan kelepasan dari hal-hal yang merasuki kita. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu ya, kita mungkin bisa melihat setan bekerja mungkin dalam hidup kita, bagaimana tiba-tiba dia menimbulkan amarah, ya, menimbulkan kesombongan, menimbulkan kebencian. Itu adalah pekerjaan setan. Maka kita harus waspada selalu. Dia mengaum-ngaum seperti singa mengaum-ngaum sekeliling kita. Kita harus waspada. Saya seringkali mengatakan, kalau Bapak Ibu kan puasa nggak makan ya. Saya katakan saya ini puasa nggak marah. Karena apa? Banyak hal sering membuat saya selalu ingin marah. Tapi saya katakan, saya puasa tidak marah. Saya ingin supaya saya menang. Maka saya katakan juga, saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Saya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam hidup saya. Karena kalau saya hitung ya, dalam hidup saya yang sudah secara kalender saya ini sudah menginjak 66 tahun. Hidup manusia di muka bumi ini, kalau dihitung, enaknya dan tidak enaknya, itu kalau bisa menghitung loh ya. Kalau menurut perasaan saya, itu banyak nggak enaknya daripada enaknya. Karena apa? Karena singa itu yang mengaum-ngaum sekeliling kita, si jahat itu, selalu saja menggocoh kita manusia. Tapi di dalam Tuhan Yesus yang saya sudah miliki, yang Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera di dalam hidup saya, maka saya dapat melewati segala masalah, kesulitan, pergumulan, dan saya sekarang sampai saat ini saya merasakan sungguh kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengusir setan-setan dari hidup saya mengalami selalu
baru akan mengalami hidup dikuasai oleh setan dan saya akan menderita. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah melepaskan dari segala ikatan setan, maka saya merasa damai sejahtera. Itulah yang saya dapat ya Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Saya kembalikan Pak Heri, silakan Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Mirianti buat sharing firman-Nya. Jadi kita sudah mendengar, dijelaskan bagaimana itu setan, bagaimana itu manusia, dan bagaimana hati Tuhan. Nah tentu kita bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang bisa memberikan kita sebuah penjelasan secara detail. Nah kebenaran yang saya tangkap adalah bukan saja seperti apa yang Bu Mirianti tadi sampaikan, tapi kita harus tahu setan itu dia punya kuasa, tapi itu untuk menghancurkan hidup manusia. Karena Yohanes katakan, dia itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Walaupun pakai promosi-promosi yang menggiurkan, tapi ujungnya pasti kebinasaan. Nah berbanding terbalik dengan Tuhan kita, dia mengasihi kita. Ya tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihat. Tapi dari perikop ini paling tidak kita lebih berharga dari 2000 ekor babi. Tapi kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 dan itu digenapi di dalam karya salib, hidup kita, harga kita itu semahal harga darah Yesus itu sendiri. Jadi jangankan 2000 ekor babi. Jadi harga hidup kita itu semahal harga dari hidup Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa? Karena memang Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Nah, sementara iblis tujuannya jelas mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, perenungan yang saya dapat secara pribadi ketika Ibu Mirianti sampaikan tentang setan itu siapa, Tuhan itu seperti apa, dan orang-orang penjaga, maksudnya penjaga kawanan babi itu kenapa bisa bersikap seperti itu. Nah, sebuah pertanyaan yang Tuhan tanya. Jadi, suara siapa sih yang kamu lebih dengar? Intimidasi iblis yang membuat engkau ketakutan karena dia mencuri damai sejahteramu, membunuh pengharapanmu, dan membinasakan kasihmu, atau engkau lebih suka dengerin suaraku, kata Tuhan, yang jelas-jelas mengasihi engkau, mati untuk engkau. Nah, ini sebuah perenungan yang harus kita renungkan sepanjang hari ini. Suara siapa yang lebih kita dengarkan hari-hari ini? Buktinya sederhana, ketika kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, itu artinya ternyata kita lebih suka mendengar intimidasi setan, intimidasi iblis, daripada kita mendengar firman Tuhan yang menenteramkan hati kita, yang meneguhkan hati kita. Ingat seperti yang kemarin kita bahas, iya, diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Karena memang iblis, setan itu akan mencuri damai sejahtera kita. Dia akan menawarkan kekhawatiran, ketakutan. Dia membunuh pengharapan kita. Ya, itu setiap hari. Makanya diserang rasa khawatir itu normal. Tapi kalau sampai kita hidup di dalam kekhawatiran, itu abnormal. Artinya apa? Artinya kita nggak mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih suka mendengarkan suara setan, suara hantu, suara iblis. Jelas seperti Bu Mirianti tadi katakan, siapa itu setan? Tapi juga siapa itu Tuhan? Tergantung respon hati kita, apakah seperti penjaga babi, seperti orang-orang di kota itu, mereka memandangnya dengan kacamata keuntungan. Ya, mereka rugi, makanya mereka usir Yesus. Bayangin 2000 ekor babi yang mereka ternak. Saya juga nggak kebayang 2000 ekor babi itu banyaknya seperti itu. Waduh, banyak itu. Tapi itulah setan. Sudah diusir pun masih bikin rusuh.
bikin rugi orang. Nah, terus manusianya yang nggak tahu diri dalam konteks tertentu ya maksud saya ya, malah mengusir Yesus. Nah, tanpa sadar terkadang kita juga bisa bersikap seperti itu. Tuhan sudah mengingatkan kita, Tuhan sudah meneguhkan hati kita dengan firman. Tapi kita tetap lebih dengerin suara iblis, suara hantu, dan kemudian ketika mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak menurut daging, kita marahnya sama siapa? Sama Tuhan. Kan konyol. Karena ketakutan kita, karena kekhawatiran kita, karena intimidasi iblis, terus kita melakukan hal-hal yang konyol dan menuai sebuah akibat yang nggak benar, terus yang kita salahkan siapa? Tuhan. Nah, sering kali kita bersikap seperti orang-orang di kota Gerasa dan Gadara itu. Harusnya mereka bersuka cita melihat orang sekota mereka. Kan otomatis orang yang dirasuk setan itu kan orang satu kampung dengan mereka. Orang satu kota dengan mereka. Yang bertahun-tahun mereka lihat mereka terbelenggu. Bahkan mereka sampai takut. Nggak berani lewat situ. Tapi begitu ada mujizat, ada kemenangan yang dialami, mereka lebih fokus pada diri sendiri. Nah, itu perenungan yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saya mau bagi hari ini setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Mirianti tadi tentang siapa itu setan dan bagaimana kasih Tuhan kepada kita dan bagaimana respon orang-orang yang ada di kota itu. Yuk kita renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apapun juga. Bahkan nyawanya saja dia beri. Harusnya sudah sepatutnya lah seperti hari pertama bulan ini. Kita melakukan seluruh kehendak Bapa. Kita lebih mendengar suara Tuhan. Tapi mungkin juga karena dari sejak kecil ya. Banyak orang tua, tapi saya berharap di sini nggak ada. Kalau masih ada punya anak kecil, lebih baik engkau ajarin anakmu tentang Tuhan dari kecil daripada tentang setan. Tanam hatinya tentang Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk takut dalam konteks hormat akan Tuhan. Pertanyaan sederhana dari kecil, anak-anak kita lebih banyak dengar tentang setan atau tentang Tuhan. Ditakut-takutin setan terus tiap hari, diajarin firman Tuhan, tunggu hari Minggu, kakak sekolah Minggu yang ngajarin. Orang tuanya nggak pernah ngajarin. Nah itu tanpa sadar, terekam dalam hati. Makanya kenapa sampai hari ini saya temukan orang Kristen sekalipun, mereka lebih suka dengar apa yang iblis tawarkan. Ketakutan, kekhawatiran. Dibanding dia lebih suka dengar dari firman Tuhan. Dan ujungnya itu tadi saya katakan, sekali lagi saya ulang. Ketika mengalami masalah yang disalahkan Tuhan, bukan setan. Tapi come on, pagi hari ini biarlah Roh Kudus membaharui paradigma kita. Kita mau lebih dengar Tuhan ngomong kepada kita. Karena perkataan Tuhan itu menenteramkan. Seperti murid-murid di Yohanes 6, pasal 6 ayat-ayat terakhir. Ketika orang-orang dengar perkataan Yesus dengan keras dan mereka mulai mundur hari itu. Dan Yesus ngomong, kalian nggak pergi sekalian. Tapi murid ngomong, Tuhan kami harus pergi kepada siapa? Karena perkataanmu tuh hidup dan berkuasa Tuhan. Nah harusnya kita punya sikap hati murid, bukan orang banyak yang berbondong-bondong. Nah jadi ini renungan firman Tuhan yang kita dapat dari kisah ini. Sekali lagi engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah bayar harganya. Jadi lebih baik dengerin suara Tuhan daripada suara hantu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin mau sampaikan sesuatu, mendapatkan apa dari firman Tuhan pagi hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita doa. Silakan, C. Dewi. Ya,
Mari kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan, berkoram Deo di pagi hari ini. Biarlah Engkau terus memimpin setiap kehidupan kami Bapa. Biar kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau datang berdoa Tuhan buat kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan Buyung sekarang Tuhan. Mohon Tuhan buka jalan untuk bekerja sebagai profesinya Tuhan. Biar terus Tuhan buka jalan kepada Buyung Christian agar dia ditetapkan di profesinya. Tuhan, kami serahkan Buyung Christian ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan. Mohon dukungan doa buat Fidar Tuhan. Supaya Tuhan memberi hikmat dan respon yang benar ketika menagih utang temannya yang sampai saat ini tidak mau membayarkannya, dan kalaupun kedepannya tetap tidak mau dibayar, biarlah Tuhan yang memberi hati yang ikhlas dan sukacita senantiasa bagi Fidar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Fidar ke dalam tangan-Mu bersama temannya, dan kami juga berdoa Tuhan, mohon doa buat kesembuhan Ahok Tuhan, karena terpapar COVID Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Kau sudah menyembuhkan Ahok Tuhan dari sakit COVID-nya Bapa. Kami serahkan Ahok dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Papa mertua Caroline Tuhan yang tangannya ada tumor, sedang berobat di Jakarta supaya bisa dioperasi dan Tuhan menyembuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, papanya mertua Caroline Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, anak dari Pak Edward yang bernama Alex Alkander Evan Nathanael Waru, yang selama ini kami kira testisnya lengkap, ternyata setelah dicek ke dokter bulan lalu hanya sebelah kanan yang ada, sebelah kiri tidak ada. Sudah dicek dengan USG 4 dimensi tetapi tidak terlihat. Supaya Tuhan memberikan mujizat atas anak kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati dan teduhkan hasil tes SBMPTN Michelle VS Cencen Angel Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan teguhkan hasil yang terbaik buat Michelle VS dan Cencen Angel Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk mama mertua dan adik ipar dari Meliana yang terpapar COVID supaya cepat sembuh dan hasil tesnya negatif. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap doa kami ini Bapa, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Yudi Duru.
Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kesehatannya di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang jamah, sekali lagi setiap bagian dia yang sakit. Dan sembuhkanlah dia di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Dan dia percaya kepada Engkau dengan imannya. Kami juga mau menyerahkan Yonatan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon Engkau belas kasihan kepadanya. Jiwanya yang memerlukan Engkau. Kami tahu Engkaulah Allah yang dapat menyembuhkannya. Yang memberikan damai sejahtera. Dan mengangkat segala kepahitan dan pikiran dia yang kami tidak paham apa yang terjadi juga. Engkau yang lebih mengerti dia. Karena Engkau adalah Allahnya. Engkau adalah Bapanya. Kami percaya di dalam doa kami tidak pernah sia-sia. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Kami percaya Tuhan akan tetap menolong Yonatan. Berikan kepada orang tuanya untuk dengan iman, percaya, kesenantiasa, dan kekuatan dan kesabaran diberikan daripada Engkau sendiri kepada keluarga mereka yang menunggu dan menantikan Engkau senantiasa. Tuhan, kami anak-anak Tuhan. Kami hanya bisa bersandar kepada Engkau Allah yang hidup. Karena kami melihat dan terus melihat kasih karunia Engkau kepada kami semua ya Tuhan. Ketika kami kehilangan iman kami, Tuhan Kau yang tolong setiap kami anak Tuhan. Sehingga waktu kami mengalami kesulitan, waktu kami belum disembuhkan, waktu masalah belum terselesaikan, berikan kami terus menantikan Engkau saja ya Tuhan. Untuk itu Engkau berikan kesabaran, kekuatan kepada orang tuanya. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau memberikan bangsa kami pemimpin yang baik dan bijaksana. Tuhan, terima kasih atas campur tangan-Mu, atas kami, atas setiap kebijakan yang ada saat ini. Walaupun belum sempurna, yang boleh kami terima bagi kami sebagai rakyat. Tapi Engkau pakailah anak-anak Tuhan yang boleh takut akan Tuhan. Waktu mereka duduk di pemerintahan, ada memiliki jabatan. Berikan mereka ya Tuhan hati yang takut akan Engkau dan memilih melakukan kebenaran Tuhan untuk menolong bangsa ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan seluruh pemimpin bangsa kami dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk setiap gereja di seluruh negeri kami. Kobarkan api penginjilan di hati setiap kami ya Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan. Kobarkan hati setiap kami ya Tuhan, untuk melihat jiwa yang terhilang. Akhir zaman Tuhan Kau semakin dekat kedatangan-Mu. Bahwa Injil harus tersebar sampai ke ujung bumi. Tugas ini harus kami dilakukan oleh setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami nyaman dengan posisi bahwa kami sudah percaya pada-Mu Tuhan. Kobarkan api di dalam hati kami, bangkitkan hati kami di seluruh gereja di muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh melakukan tugas kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Kau saja. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Mari kita tundukkan kepala, kita akan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami hari ini sudah belajar Tuhan tentang kuasa-Mu yang lebih luar biasa, tiada tandanya, tiada bandingnya. Tuhan, kami mau fokus kepada Engkau.
bukan fokus kepada setan dan kuasanya, karena kuasa-Mu melebihi dari segala-galanya. Dan segala kuasa di bumi maupun di surga sudah diberikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami akan melakukan amanat agung yang seperti yang Kau perintahkan kepada kami untuk melakukannya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah akan segala ketetapan-Mu. Tuhan, kami mau lakukan menjadi pelaku-pelaku firman di masa ini, di zaman kami ini. Biar kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau saja, buat seluruh teman-teman yang ikut di dalam Zoom ini, maupun teman-teman yang tidak ikut pada Zoom hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat-Mu dengan berkat yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.